Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi baptisma, Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus Dia hidup. Shalom, berkah dalam untuk kita semua, para pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita pada kali ini bersama dalam Pijar Kristen Spesial Paskah. Pemirsa, edisi Pijar Kristen Spesial Paskah hari ini sangat istimewa karena kita akan membahas mengenai pesan-pesan Paskah bertema menjadi para pencinta. Di sini saya Graciana Tita Antera Puspa sudah bersama dengan dua narasumber teristimewa kita. Yang pertama ada Romo Dr. Martinus Joko Lelono PR yang beliau saat ini melayani di Paroki Santo Mikael, Lanut Adi Sucipto. Berkah dalam Romo, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Boleh menyapa pemirsa yang ada di rumah dulu, Romo? Baik, para pemirsa, saya Romo Joko, saya ada di sini bersama dengan saudara-saudari. Kita sama-sama pengen merasakan dan merayakan Paskah. Ya, puji Tuhan. Narasumber kita yang kedua yang tidak kalah menarik para pemirsa, yaitu ada Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho SPK. Beliau melayani di GKJ Kota Gede Yogyakarta. Shalom Pak Pendeta. Shalom Mbak Tera. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Iya, sukacita ya. Iya, semangat bersama Iya. Romo Joko. Silakan boleh menyapa dulu para pemirsa di rumah. Shalom pemirsa TVRI Jogja, dimanapun saudara berada, tetap menjadi pencinta. Iya, luar biasa. Terima kasih Romo Joko dan Pak Pendeta Adit yang hari ini sudah berkenan hadir di Pijar Kristen TVRI Yogyakarta hari ini. Baik, Romo, Pak Pendeta, tadi kan kita sudah melihat nih, ada sebuah ilustrasi, ada anak yang kok kayaknya nungguin gitu kabar dari bapaknya. Terus ternyata bapaknya nih juga sama aja nungguin kabar dari anaknya. Kira-kira tuh dari ilustrasi ini maknanya apa sih Romo dari tema kita pada hari ini? Baik, Mbak Tera, kita sama-sama mengetahui orang zaman sekarang hidup dalam keluarga-keluarga yang terpisah, ada yang merantau, ada yang ada di desa, ada di tempat dan berbagai tempat yang berbeda. Seringkali muncul suasana beda dengan perayaan Natal. Paskah lebih sering dirayakan sendiri-sendiri di tempat-tempat yang berbeda. Dan suasana dalam ilustrasi tadi menggambarkan bahwa ada kalanya kita itu butuh perhatian. Perhatian kecil dalam bentuk sapaan itu bermakna. Tapi ada juga orang-orang yang gengsi. Kenapa saya yang harus menyapa lebih dulu? Oh, ya. Kenapa saya yang harus mencintai lebih dulu? Kenapa bukan dia? Ya. Ada gengsinya ya, Ya. Romo. Kalau menurut Romo Joko ini kalau cinta ada gengsinya. Lah kalau menurut Pak Pendeta bagaimana? Baik, saya pikir Romo lebih ahli dalam masalah percintaan ternyata. Saya pikir ketika melihat ilustrasi ini kita melihat bahwa setiap orang butuh memang dicintai. Tetapi seringkali kemudian berbenturan dengan ego. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Joko bahwa orang menanti dirinya yang diutamakan. Padahal yang namanya mencinta itu kan ketersalingan satu dengan yang lain. Seharusnya orang ketika sudah mencinta berarti orang saling untuk menunjukkan satu dengan yang lain. Dan sapaan itu butuh dalam mencinta. Ketika ada kehadiran untuk kita saling mencintai dan juga kita menjadi sang pencinta itu sendiri. Nah, kalau kita lanjutkan nih perbincangan kita tadi. Kalau dari ilustrasi yang tadi ada rasa kesepian dan kesepian dalam momen Paskah ini menjadi salah satu hal yang muncul. Nah, kira-kira apakah cinta itu sebenarnya bisa timbul sih di tengah kesepian itu, bagaimana Pak Pendeta? Baik, terima kasih Mbak Tera. Saya pikir kalau kita melihat realita kehidupan zaman sekarang, bahwa kesepian adalah bagian dari kehidupan manusia. Dari setiap lapisan usia, mungkin kita bisa mendapati orang kesepian dengan caranya masing-masing.
Bahkan kalau kita melihat dalam lagu Dewa 19, itu di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Saya tidak akan nyanyi, nanti Mbak Tera yang akan nyanyi lebih bagus lagi. Kita akan disajikan lagu dari Mbak Tera. Dan kemudian apakah kesepian itu hanya milik anak-anak muda, para pencari senja saja? Tetapi tidak. Realitanya orang tua pun juga mengalami kesepian. Ini terbukti dengan yang disebut dengan sindrom emptiness atau sindrom sarang kosong. Jadi ketika terbiasa banyak orang, kemudian lalu ditinggal anak-anaknya merantau dan hanya ada orang tua, dan kemudian melihat kamar-kamar kosong dari anak-anaknya, tentu ada rasa sedih dalam diri orang tua. Nah, tentu pergumulan mengenai kesepian ini memang menjadi sebuah realita dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Dan kalau kemudian kembali kepada bagaimana di tengah-tengah kesepian itu kita menumbuhkan cinta, itu memang perjuangan. Jadi memang kalau ketika kita bicara mengenai kesepian tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang diri, tetapi juga butuh komunitas untuk merangkul bahwa kesadaran bahwa saya merasa diri saya sendirian, kita perlu ketika kita sudah aware dengan kondisi itu, maka kita perlu keluar dari situ. Bagaimana supaya saya tidak sepi, maka kita perlu melakukan sesuatu yang membuat kita tidak lagi merasakan sepi. Berjumpa dengan setiap orang, menebar senyum kepada orang lain. Itu adalah bagian-bagian dari kita mencoba untuk keluar dari rasa sepi dalam diri kita. Karena kesepian itu adalah sebenarnya dari diri kita. Ketika diri kita mau keluar dari rasa sepi itu, maka kita bisa melihat dunia ini dengan perspektif yang baru. Ya, menarik ya mengenai kesepian. Ternyata kesepian itu hadirnya dari dalam diri kita sendiri. Dan bagaimana ketika kesepian itu melanda diri kita, ya bagaimana caranya kita keluar dari sarang kesepian itu. Berkomunitas lah. Lalu bagaimana ketika jauh dengan orang tua, ternyata kita merasa kesepian, ada gengsi-gengsian ya. Ternyata bagaimana cara kita bergaul, berkomunitas, supaya kita jauh dari rasa kesepian itu, kita bisa keluar dari sarang kesepian. Lalu bagaimana Romo, menurut perspektif Romo nih terkait dengan kesepian ini? Ya, bicara soal ini, kita harus menyadari bahwa teman terdekat kita itu kesepian, kesendirian lah. Manusia tidak pernah akan bersama dengan semua orang setiap waktu, bahkan bersama pun belum tentu merasa bersama. Ya kan? Kadang-kadang dalam keramaian kita merasa kesepian. Dan dalam kesendirian ada juga orang yang merasa sungguh bersyukur hidupnya itu tetap diberkati. Maka kalau saya boleh merenungkan perasaan sepi dan kesendirian dan kesepian itu beda ya. Sendiri belum tentu sepi, sepi belum tentu sendiri. Nah, saya menangkap dalam lagu dalam masa Prapaskah di Gereja Katolik itu mengatakan demikian dalam buku Mada Bhakti. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, hirup pikuk jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita. Saya dari lagu itu saya mempertanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga diri kita. Bahwa di dalam segala hal kita mencoba untuk menyadari bahwa bersama dengan Tuhan saya punya sesuatu untuk dibagikan. Tidak selamanya saya berpikir bahwa saya harus terus-menerus mendapatkan sesuatu. Tapi dalam ketenangan itu kita sadar bertemu dengan Tuhan. Dan kalau ketemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan Pak Adi tadi menjadi nyata bahwa ya Tuhan itu meminta kita untuk punya satu tugas. Tugas kita adalah mencintai. Mencintai itu tindakan aktif dan seringkali kita lebih mendapat daripada memberi. Ketika kita memberi pun kita malah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau cinta itu dicari-cari, nggak akan ketemu. Katanya mirip kayak itu loh. Orang yang mau menangkap kupu-kupu itu loh. Kalau kupu-kupu itu kejar-kejar nggak ketemu-ketemu. Tapi begitu kita sibuk mengerjakan apa yang kita kerjakan, rupanya dia nemplek di pinggir bahu kita.
Semakin ku kejar, semakin kau jauh ya Wah. Romo. Pengalaman pribadi nih Mbak Ini Tera. pengalamannya Pak Adit ini. Iya, saya tadi jadi salah fokus loh sama suaranya Romo, ini merdu sekali loh. Nanti Romo mau nyanyi mungkin. Pak Pendeta saja. Ya terkait kesepian yang ternyata sepi dan sendiri itu berbeda ya Romo. Ini harus kita relasikan lagi dengan diri kita sendiri, bahkan dalam kesendirian kita, dalam kesepian kita, kita masih punya Tuhan yang mau untuk bersama-sama dengan kita mengkomunikasikan segala sesuatunya pada Tuhan. Dengan Yesus dan juga pengorbanannya di kayu salib. Kira-kira apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terkhusus dalam peristiwa Paskah ini, bagaimana Pak Pendeta Adit? Baik. Mbak Tera, kalau kita menghayati Paskah itu satu kata yang kemudian sering kali muncul dalam benak kita adalah cinta. Ya. Sadar atau tidak, itu satu kata yang kemudian menjelaskan tentang Paskah itu. Cinta dari mana? Cinta dari Tuhan Allah kepada manusia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Cinta dari Yesus, bagaimana dia mau memberikan diri, mengorbankan diri, menderita sampai dengan kematiannya. Kalau saya mengutip perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 13 demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus itu bukannya sekedar mengeluarkan kata-kata manis ya, tetapi dia kemudian menunjukkan dengan nyata bahwa di balik kata-kata indahnya, dia juga melakukan sebuah aksi yang nyata dalam sebuah kasih yang nyata kepada semua orang. Bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada orang-orang terdekatnya, tetapi kepada semua orang. Nah, semua orang ini juga termasuk kepada orang-orang yang membenci dia, yang menyalibkan dia, yang mengkhianati dia, orang-orang yang menolak dia. Tidak ada satupun yang luput dari cinta Yesus kepada mereka. Lah karena itulah kemudian tema kita saat ini berbicara untuk bagaimana kita menjadi sang pencinta. Iya, luar biasa kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia nggak melihat latar belakangnya seperti apa, siapapun diselamatkan, dan itulah cinta yang besar, kasih yang luar biasa, karena ia pun rela sengsara untuk kita. Kalau ada kasih yang besar, ada cinta yang butuh pengorbanan. Kalau menurut Romo Joko, kira-kira seperti apa menanggapi cinta yang besar ini? Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Kristen, satu hal yang menurut saya membanggakan itu adalah bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dan ia mengalami pengalaman-pengalaman manusiawi seperti kita. Jadi salah satu yang kita imani adalah Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan dalam proses seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi, ungkapan mengenai mengasihi sampai mengorbankan diri itu bukan ungkapan yang sekali jadi. Dan dalam kitab suci ada prosesnya yang menurut saya keren sekali. Kalau kita masih ingat ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Setelah selesai itu peristiwa penegasan buat Yesus untuk melangkah ke Yerusalem. Ketika setelah selesai itu, Yesus mengatakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu mengatakan, jangan pernah katakan ini sebelum aku bangkit dari antara orang mati. Itu sebuah proses untuk menegaskan langkah menuju Yerusalem. Nanti ada proses lagi berikutnya, ada ungkapan Yesus yang mengatakan, Yerusalem, Yerusalem. Seingin rasanya aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi engkau tidak mau. Sebuah ungkapan yang menggambarkan orang-orang Yerusalem yang membunuh para nabi itu juga akan membunuh dia. Ungkapan yang menunjukkan, ya ini nanti akan sampai kepada suasana itu, kematian itu. Suasana berikutnya, proses bagaimana perjamuan malam terakhir. Perjumpaan yang kalau kita membaca teksnya sendiri penuh dengan gemeter gitu loh ya. Mau mengalami itu sebenarnya ada sesuatu yang menakutkan.
Ada lagi situasi di mana peristiwa di Taman Getsemani lebih menakutkan lagi. Suasananya itu lebih, kata-katanya itu kan menurut saya kata-kata yang penuh makna. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan keinginanku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Oh itu kalau kita maknai dalam, itu manusiawi sekali. Kita kan juga ngalami toh, harus mengasihi itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kadang-kadang bahkan kalau ngomong Pak Pendeta ini hujan-hujan, ada umat yang sakit, lebih enak di rumah sambil makan mie daripada harus pergi ke tempat umat yang sakit. Tapi itulah pengalaman mengasihi. Saya yakin Pak Pendeta punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman macam ini menjadikan saya tuh merasa Tuhan itu dekat dengan kita, tapi kita belum tentu mendekat pada Tuhan ya. Tuhan Yesus sampai pada pengalaman melampaui dirinya sampai akhirnya waktunya sudah tiba. Pak Anak Manusia akan ditangkap dan akhirnya disalibkan. Itu ketika menyambut itu loh, Yudas Iskariot dan para prajurit itu. Hingga akhirnya ketika dia disalibkan, ia berproses. Dan akhirnya menunjukkan cinta yang besar lagi, bahkan bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti. Apa kita bisa? Ya. Disakiti sedikit saja sudah merasa paling menderita. Dunia ini sudah paling menderita. Dunia runtuh dan sebagainya. Berubah menjadi Yesus yang akhirnya menyambut salibnya. Kita pun kan dalam menyambut salib itu bukan sesuatu yang mudah. Apakah saya harus mencintai Bapak saya dengan menyapanya? Menyapa saja tidak, apalagi mencintai dalam konteks yang lebih. Saya sering kali itu, saya pernah tanya pada mahasiswa, ini maaf kalau pada mahasiswa, tapi mungkin di baliknya juga ada. Saya tanya pada mereka, kapan terakhir kamu nelpon bapakmu, papamu, mamamu? Jawabannya enggak tahu Romo. Lalu saya tanya lagi, mosok enggak ingat? Seingat saya ketika saya minta uang Romo. Jadi orang tua itu kadang-kadang menjadi semacam ATM berjalan. Padahal kita penting untuk mengatakan bagaimana kabar itu sudah menyenangkan sekali untuk orang tua. Dan Yesus melakukannya sampai pada akhirnya sudah selesai. Ungkapan lain lagi sebelumnya, ungkapan yang berat bagi dia, ya Bapa Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Mungkin kita juga mengalami peristiwa itu. 100% Allah, 100% manusia, berproses di dalam mengasihi. Jangan merasa sakit atau jangan merasa diri kita paling lemah kalau kita masih berproses dalam mengasihi. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kalau dalam ungkapan itu kita boleh jatuh berkali-kali, tapi harus bangkit lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sekali tidak mengasihi atau sekali kita disakiti lalu kita jatuh di dalam perasaan paling tersakiti lalu berhenti untuk tidak mengasihi, nah kita gagal menjadi pengikut Yesus. Paskah adalah tentang memaksa diri untuk mengasihi. Karena proses itu akan terus ada ya sampai akhir kita kalau kita sudah merasa puas, berhentilah kehidupan kita. Iya, karena itu kita harus terus menjalani proses itu meskipun merasa sakit ya. Karena proses sakit itu yang nantinya akan semakin menguatkan kita, bahkan membangkitkan kita, bahkan cintanya kita pun akan semakin besar kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Lalu kemudian apa makna Paskah itu sendiri, Pak Pendeta, bagaimana? Ini saya terus ya tadi ya, dari tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai makna Paskah, memang ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan kembali tentang Paskah. Pertama, bahwa jangan menjadi sebuah rutinitas belaka, kegiatan 1 tahun sekali yang kita rayakan. Kalau kita hanya berhenti kepada itu, kita menjadi Kristen napas. Natal dan Paskah saja, tetapi tidak ada sebuah kebangkitan rohani, tidak ada perubahan dalam diri kita. Kedua yang menurut saya adalah tadi, kata kuncinya adalah cinta. Saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Romo bahwa kita di momen ini kita dipaksa, kita memang perlu dipaksa untuk mencinta. Jadi let's do it untuk mencinta. Memaksakan diri untuk mencinta, karena itulah prosesnya. Lalu bagaimana tentang Paskah ini, Romo? Paskah menurut saya adalah momen bertanya, sudah paskah hidupku dengan hidup Tuhan? Kan mempertanyakan diri kita sendiri kan. Dan yang kedua jelas, kalau dalam proses yang kami jalani dalam gereja Katolik dan Kristen mungkin hampir sama, ada masa sebelum Paskah namanya Prapaskah. Masa ini adalah masa di mana kita melakukan mati raga
puasa, pantang, dan upaya untuk mempertanyakan diri kita sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami menyebutnya sebagai masa retret agung. Retret agung itu, retret itu dari kata retreat. Retreat itu artinya mengundurkan diri, melihat lagi diri kita supaya kita maju lebih banyak. Kalau dalam konteks tadi yang dibicarakan di dalam ilustrasi tadi bisa bermakna apakah selama ini saya sudah banyak memberi atau saya terlalu banyak menuntut? Apakah selama ini saya banyak mencintai atau saya lebih banyak menuntut untuk dikasih? Percayalah bahwa orang yang mampu memberi, mengasihi dengan legowo, dengan semangat itu akan lebih mudah bahagia daripada orang yang selalu merasa gegana, gelisah, galau, merana. Hidup saya kok begini-begini amat. Padahal amat aja nggak begini-begini. Iya, karena kalau kita saling mengasihi tentu kita akan pasti bahagia. Kita akan lanjutkan diskusi kita tadi ya mengenai Paskah. Kira-kira kalau Paskah di zaman ini nih seperti apa sih Romo? Karena kan banyak nih anak-anak muda ya, terutama saya yang masih muda merasakan banyak gengsinya. Itu kira-kira seperti apa Romo dalam mencintai di momen Paskah ini? Di Mazmur untuk Hari Raya Paskah di Gereja Katolik itu dikatakan demikian. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Kalau momen bagi saya ini adalah momen untuk merayakan Tuhan yang bertindak melalui tangan-tangan saya. Tuhan yang bertindak melalui mulut saya. Tuhan bertindak melalui keinginan saya untuk keluar dari ego, gengsi, tapi masuk ke dalam ruang di mana saya bisa berbagi, di mana saya bisa memberi, di mana saya bisa mencintai seperti Yesus sudah melakukannya itu. Caranya banyak sekali. Kalaupun Anda mengalami situasi di mana Anda hidup dalam misalnya di perantauan, lihat di sekitar Anda mungkin merayakan Paskah ini bersama dengan orang-orang di sekitar, keluarga dan sebagainya menjadi salah satu momen yang baik. Atau seperti salah satu orang umat di tempat saya itu setiap kali ulang tahun, mereka itu selalu pergi ke panti asuhan, bukan untuk memberi apa-apa, tapi untuk makan bersama dengan mereka. Merasakan rasanya bersama dengan orang-orang di sekitar. Ada begitu banyak orang yang tidak menikmati indahnya hidup seperti Anda memiliki keluarga. Tidak perlu merasa diri paling menderita kalau, wah kita itu kan kadang-kadang suka melihat rumput tetangga lebih hijau kan. Karena di tempat tetangga itu mungkin rumput palsu atau plastik atau apalah. Tapi artinya hidup ini kalau kita cari-cari kurangnya pasti ada. Tapi hidup ini kalau kita syukuri kelebihannya luar biasa. Saya punya Pak Pendeta, punya waktu bersama seperti ini. Betapa bersyukurnya saya ada di tempat ini. Wah, Romo Joko bersyukur. Kalau Pak Pendeta Adit bersyukur atau enggak ini kira-kira? Sangat bersyukur bisa ketemu dengan seorang tokoh sekali Romo Joko. Saya pikir sesuatu yang luar biasa. Saya menyambung dengan apa yang disampaikan Romo Joko. Saya teringat dengan sebuah patung Romo saya lupa tempatnya, tapi patung itu adalah patung yang tidak ada tangannya. Yesus Christ with no hands. Jadi patung itu menunjukkan bahwa tangan Kristus itu adalah melalui kita. Kita adalah tangan-tangan Kristus yang nyata, yang bisa menunjukkan wujud nyata cinta kasih Kristus adalah lewat tangan-tangan kita. Sehingga kalau kita bicara mengenai Paskah, mari kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita adalah menjadi sang pecinta. Paskah cinta kasih adalah tindakan aktif menyapa, memberi kebaikan kepada orang lain. Selama kita masih bisa melakukan kebaikan, mari kita berbuat baik di dunia ini. Saya lebih meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Dia mengatakan di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Dan salah satu kebahagiaan dalam hidup adalah ketika kita mencintai dan dicintai. Cinta butuh diungkapkan. Bukan melalui lisan saja, tetapi juga melalui tindakan. Lakukanlah itu sebelum semuanya serba terlambat dan menyesal
Terima kasih banyak Romo Joko dan juga Bapak Pendeta Adit yang sudah sharing, ngobrol-ngobrol pada Pijar Kristen Spesial Paskah hari ini. Karena pertemuan kita sudah selesai, maka selamat Paskah. Yesus telah mencintai kita sampai akhir, maka kita juga ingin mengikutinya. Tetaplah mencinta, tetap setia. Menangis di bawah kakimu.